Oh, halo. Hmm, aku mau aku mau ngajak kalian berpikir dong. Pernah nggak sih kalian berpikir, kalian merasakan juga bahwa kita ke kampus itu hanya sekedar datang, absen, dengerin dosen, terus pulang. Kita hanya menganggap ini cuman sebagai cara kita untuk mendapatkan nilai IPK yang tinggi agar kita mendapatkan pekerjaan yang gampang nantinya. Namun sebetulnya guys, perusahaan ataupun tempat kerjaan kita itu tidak menilai kita dari nilai di atas kita saja, nilai IPK saja. Namun bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu keadaan yang kampus sebenarnya adalah sebuah kawah candra di muka, sebuah tempat legendaris yang dimana kita gunakan sebagai wadah kita untuk ditempa, diuji, dan diubah jadi versi yang paling baik dan jadi versi yang lebih baik. Tapi transformasi ini nggak akan terjadi jika kita hanya menjadi mahasiswa yang pasif. Maka dari itu, halo, nama saya Bernena Muhammad Putra, dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak kalian untuk berpikir dan melihat gimana organisasi mahasiswa bukan sekedar nambah-nambah kesibukan, tapi merupakan laboratorium. Mari kita bahas bagaimana transformasi ini bekerja. Selamat datang di video essay saya. Tapi banyak yang bilang kunci sukses itu adalah IPK. Namun, jujur saja, menurut saya itu tidaklah benar. Karena apa? Karena kunci sukses itu yang benar adalah bagaimana kita dapat melakukan etos kerja yang baik, teknik manajemen waktu ataupun teknik manajemen uang yang baik, kecerdasan emosional yang baik, dan juga problem solving yang tepat. Ini tidak didapatkan dari kita belajar hanya di dalam kelas, hanya di dalam kelas kuliah ataupun kampus, tapi organisasi mahasiswa lah yang hadir untuk mengembangkan sebagai pemeran strategis dalam masalah ini. Nah, maka dari itu, mengapa organisasi penting? Karena ini adalah laboratorium sosial. Di sini kita dapat belajar negosiasi konflik, praktik kepemimpinan, dan juga kaderisasi yang matang untuk kita melatih jiwa kepemimpinan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yakni adalah negosiasi konflik. Negosiasi dan konflik. Di mana organisasi tersebut kita sebagai mahasiswa mendapatkan sebuah masalah ataupun konflik, dan bagaimana kita bernegosiasi ataupun berkomunikasi dalam anggota kita di organisasi tersebut untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi itu. Bertemu orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu merupakan tantangan yang hanya akan dapat didapatkan dalam organisasi. Poin kedua selanjutnya adalah praktik kepemimpinan. Tentunya organisasi adalah wadah kita untuk melatih kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah itu sendiri dan merasakan langsung lelahnya mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya dan waktu. Selanjutnya adalah kaderisasi. Kaderisasi ini bukan hanya sekedar ritual ataupun acara di mana para senior memerintah junior, namun ini merupakan transfer nilai dari visi dan misi lewat transformasi leadership. Senior bukan lagi bos yang memerintah, tapi menjadi panutan yang menginspirasi. Seharusnya kaderisasi begitu, namun banyak sekali kaderisasi yang tidak sesuai dengan nilai intinya, yakni adalah transfer nilai visi dan misi. Kaderisasi seharusnya membuat para junior yang mengikuti kaderisasi dapat melihat kepemimpinan, dapat melihat inspirator di junior, di senior-seniornya, agar mahasiswa baru ini dapat mendapatkan dorongan ataupun tujuan yang lebih besar, yakni ingin untuk benar-benar menciptakan kontribusi agar kemajuan dalam prodi dalam fakultasnya tercapai. Tapi kita punya
musuh baru, yakni adalah disrupsi digital. Di mana disrupsi digital ini merupakan rangkaian peristiwa teknologi ataupun era digital pada saat sekarang ini. Mahasiswa itu sangat tergerus karena informasi yang datang itu instan, banyak sekali, dan over informasi ataupun yang disebut dengan info basic. Tantangannya adalah bagaimana organisasi maupun kaderisasi dapat menarik para mahasiswa yang terjebak dalam arus disrupsi digital ini agar ingin mengikuti organisasi dan kaderisasi tersebut. Tentunya inovasi ataupun solusinya adalah di mana organisasi dan kaderisasi melakukan hybrid ataupun melakukan fleksibilitas, yang dimana hybrid ini adalah menggabungkan inovasi dari online dan juga offline. Kita tahu bahwa organisasi itu memiliki esensi interaksi fisik, yang dimana esensi interaksi fisiknya itu sendiri merupakan untuk simulasi kepemimpinan yang nyata. Namun jika tidak kita membarengi dengan digital ataupun secara online, ini mahasiswa yang ada di era 5.0 tidak akan tertarik untuk mengikuti organisasi maupun kaderisasi. Maka dari itu hadirlah inovasi di online itu sendiri agar menarik minat dari mahasiswa itu. Pada akhirnya mahasiswa yang ditempa di kawah Chandra di muka kampus itu akan menjadi ajang keluarnya sistematika ataupun berpikir secara logis dan kritis dan moral yang kuat. Mereka adalah investasi jangka panjang untuk bangsa dan negara. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, jangan hanya jadi penonton saja. Mari bergabung, berproses, dan jadilah pemimpin bangsa dalam generasi emas yang akan memimpin Indonesia di masa depan, di masa yang akan datang. Saya Berlianda Muhammad Putra izin undur diri dan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.